Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jalfian Kamawo dari Universitas Sutomor Soposo, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sosiologi Pertanian yang diampu oleh dosen Dr. Andri Ameliel Menaganta, SPMSI. Nah, kita masuk di soal yang pertama. Apa saja jenis kelembagaan lokal dan pengetahuan lokal yang ditemukan di pedesaan Indonesia dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan petani? Nah, jawaban saya di sini adalah di pedesaan Indonesia terdapat beberapa jenis kelembagaan lokal dan pengetahuan lokal yang memainkan peran penting dalam kehidupan petani dan kesejahteraan mereka. Berikut adalah beberapa jenis pengetahuan terhadap kesejahteraan petani. Yang pertama, kelembagaan lokal. A. Kelompok tani. Kelompok ini terdiri dari petani yang saling bekerja sama dalam kegiatan petani. Kelompok tani membantu dalam berbagai pengetahuan, teknologi, dan sumber daya yang efisien. B. Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam atau LPSDA. Lembaga ini mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam konteks pertanian, LPSDA membantu petani dalam mengelola lahan, air, dan sumber daya alam lainnya secara bijaksana yang dapat meningkatkan keberlanjutan produksi pertanian dan kesejahteraan petani. C. Pemerintah desa atau Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Pemerintah desa juga memiliki peran dalam memberikan dukungan kebijakan lokal terkait dengan pertanian, seperti subsidi, pelatihan, dan akses pasar bagi petani. Yang kedua, pengetahuan lokal. A. Agroekologi lokal. Pengetahuan ini mencakup pemahaman petani terhadap pola cuaca, jenis tanaman yang cocok dengan kondisi tanah lokal, dan teknik budidaya yang ramah lingkungan. B. Pola tanaman tradisional. Di banyak daerah, petani masih menerapkan pola tanam tradisional yang telah terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menghasilkan produk yang berkelanjutan. C. Kearifan lokal dan pengelolaan air. Banyak komunitas pedesaan di Indonesia memiliki pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, seperti penggunaan irigasi tradisional atau sistem penampungan air hujan. Yang ketiga, pengaruh terhadap kesejahteraan petani. A. Peningkatan produktivitas. Dengan adanya kelembagaan lokal dan pengetahuan lokal, petani dapat mengakses teknologi, informasi, dan dukungan sosial yang membantu meningkatkan hasil pertanian mereka. B. Ketahanan pangan. Pengetahuan lokal tentang agroekologi dan pengelolaan sumber daya alam mendukung keberlanjutan produksi pangan yang lebih stabil, mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Ya, soal nomor 2. Bagaimana sistem kelembagaan lokal dan pengetahuan lokal berkontribusi dalam pengelolaan pertanian di pedesaan? Sistem kelembagaan lokal dan pengetahuan lokal berkontribusi besar dalam pengelolaan pertanian di pedesaan melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, kelembagaan lokal. Kelompok tani membantu petani untuk saling berbagi informasi, teknologi, dan sumber daya yang meningkatkan efisiensi produksi. Terus ada badan usaha milik desa atau BUMDes. Dalam beberapa kasus, BUMDes mendukung petani dengan menyediakan fasilitas penyimpanan hasil panen, akses ke pasar, atau pengelolaan sumber daya yang lebih baik, sehingga meningkatkan pendapatan petani. Terus ada pengetahuan lokal. Pengelolaan sumber daya alam, seperti sistem irigasi tradisional atau pengelolaan air, mendukung ketahanan pertanian dalam menghadapi perubahan cuaca dan krisis air. Soal nomor 3. Berikan contoh di Indonesia mengenai kelembagaan lokal dan pengetahuan lokal yang khas tersebut dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Nah, berikut adalah contoh kelembagaan lokal dan pengetahuan lokal yang khas di Indonesia beserta pengaruh terhadap masyarakat. Yang pertama, kelembagaan lokal kelompok tani di Bali. Terdapat sistem kelembagaan lokal yang sangat khas dan pengelolaan pertanian, yaitu subak.
Subak adalah organisasi tradisional petani yang mengelola irigasi dan sistem pertanian berbasis kearifan lokal. Terus B, pengaruh terhadap masyarakat. Sistem subak mengarah pada pengelolaan air dan yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan hasil pertanian yang stabil, mempererat hubungan sosial antar petani, memperkuat kerjasama, dan mempercepat proses pemecahan masalah dalam pertanian. B, pengetahuan lokal. Yang pertama, agroekologi di Yogyakarta. Petani masih menerapkan sistem tumpang sari dan rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah. Misalnya, petani menanam tanaman palawija seperti jagung atau kacang tanah setelah panen padi untuk menghindari kelelahan tanah dan meningkatkan hasil pertanian. Pengaruhnya terhadap masyarakat ialah mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, menjaga keberlanjutan hasil pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan menghasilkan produk yang lebih sehat dalam ramah lingkungan. Terus nomor 4, soalnya jelaskan dukungan pemerintah dalam memperkuat kelembagaan lokal dan pengetahuan lokal di desa. Berikan contoh. Yang pertama, pemberian pelatihan dan pendidikan. Pemerintah memberikan pelatihan kepada kelompok tani dan masyarakat desa untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola pertanian dengan pendekatan berbasis pengetahuan lokal. Misalnya, pelatihan tentang teknik pertanian berkelanjutan, agroekologi, atau cara menggunakan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal. Contohnya, program-program pemberdayaan masyarakat desa atau PPMD yang diadakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT, membantu masyarakat desa untuk memahami dan mengaplikasikan pengetahuan lokal dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Terus B, pendanaan dan bantuan untuk kelompok tani. Pemerintah menyediakan pendanaan dan bantuan berupa fasilitas dan infrastruktur untuk kelompok tani agar dapat mengembangkan usahanya. Ini termaksud pembangunan irigasi, penyediaan bibit unggul, alat pertanian, serta akses ke pasar. Contohnya program dana desa yang disalurkan oleh pemerintah memberikan dana untuk pembangunan infrastruktur desa, termasuk irigasi dan sarana penyuluhan pertanian yang mendukung sistem pertanian berbasis kelembagaan lokal seperti Subak di Bali. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Jalvin Kamawu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.